Islam itu menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang mereka sembah. Allah yang esa ya. Allah yang esa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka mengaku itu, Pak. Bukan dari Rabi Tofia Singer itu, bahkan leluhurnya mereka sampai ke rabi-rabi, bahkan pada zaman abad-abad ke-8, ke-9, Rabi Maimonides yang sangat-sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi mengatakan hal yang sama. Keturunan Ismail, arti bangsa Arab itu bukan penyembah berhala. Iya. Kalau yang dibilang ini Qurani apa? Jadi Tuhan yang orang Kristen sembah itu iblis itu. Bukan. Dia tidak bilang Tuhannya orang Kristen iblis. Bukan dia ngomong itu apa namanya dari pendapat Qurani itu benar nggak? Kristen menyembah iblis. Jadi kan Yang Yesaya itu loh, yang Yesaya Lucifer, Bu. Iya, Lucifer. Yesaya 14 dari 12 sampai 14. Iya, sebenarnya itu yang dimaksud bukan Yesus juga. Ya, Jadi Yesus palsu maksudnya ya. Yang apa? Kalau yang penerjemahannya beda-beda, Pak. Kalau KJV menerjemahkan dengan Lucifer. Nah, nanti ada versi lain menerjemahkan bukan dengan Lucifer. Jadi itu tergantung dari penerjemahnya gitu loh. Kalau di Alkitab kita kan dibilang sebelum Yesus naik itu kan dikatakan kita maksudnya Yesus bernubuat dan memperingati gitu kan. Jadi akan nggak lama lagi gitu kan akan ada yang mengaku nabi palsu, mengaku Yesus mengaku Mesias, gitu pakai nama saya gitu. Iya. Jadi kan berarti kan ada Yesus palsu kan gitu. Nah bukan, itu sebenarnya kalau menurut penafsiran atau menurut argumen-argumen dari apologetik itu dimaksudkan sebenarnya hati-hati dengan orang yang membawa-bawa namaku. Sekarang tulisan siapa yang paling banyak di dalam Perjanjian Baru yang selalu menceritakan tentang Yesus? Paulus ya. Nah, sudah, Bapak tahu sendiri. Paulus yang tadinya mengaku melihat cahaya mendengar suara, bahwa dia bilang itu adalah suara Yesus, tetapi setelah dia mengaku bertobat, tiba-tiba dia menjadi orang yang menceritakan tentang Yesus, gitu Pak. Tapi kan memang Paulus kan bilang Yesus karena kan yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya kan ada suara itu kan ya? Iya, ada suara itu. Padahal kan Yesus bilang kan kalau ada yang mengaku-ngaku gitu di padang gurun atau di bilik gitu kan, itu jangan percaya kan. Tapi begini Pak, itu kisah para Rasul 9 dengan kisah para Rasul 22 itu ceritanya cukup bertolak belakang. Ada pendeta yang bilang bahwa kenapa cerita itu berbeda, itu karena Paulus bercerita di depan audiens yang berbeda, gitu katanya. Ketika di kisah para Rasul 22, audiensnya adalah raja. Ketika di kisah para Rasul 9, audiensnya sahabat-sahabat Yesus, gitu katanya. Ceritanya memang berbeda, Pak. Dan itu memang seperti kontradiksi, gitu. Tapi kan, ya jadi kontradiksi, namanya kebenaran kan mau di depan siapa aja kan harusnya. Betul. Harusnya tetap sama ya. Betul. Jadi pandangan ahli-ahli Perjanjian Baru sendiri, baik itu yang Kristen ya Pak ya, saya berani mengatakan yang Kristen karena pandangan ahli-ahli Perjanjian Baru ini kan tidak semuanya Kristen yang benar-benar devoted Pak, tapi memang mereka sudah terpengaruh juga oleh sekulerisme ya Pak ya. Begitu juga dengan pandangan apologet Muslim, kami memandang Paulus ini seperti orang yang punya kepribadian ganda gitu Pak, seperti orang yang tidak bisa tidak bisa kalau nggak bohong gitu. Tapi kebohongan dia dengan alasannya Paulus, kebohongannya dia itu ya untuk menarik audiens gitu, atau menarik jemaat. Ya, makanya kan dia bilang katanya mau cara bohong atau apa, memberitakan Injil Kristus. Betul, ada ayat begitu. Jadi kan Paulus mengatakan kepada orang Yahudi, aku mengaku sebagai orang Yahudi. Ya. Kebuat orang Yahudi, tetap kalian harus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kepada orang Gentile, satu goyim yang bukan Yahudi, ya aku akan menarik mereka dengan apa? Bahwa mereka tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Nah, makanya sunat nggak perlu, ya kan? Semua makanan halal, gitu kan? Jadi nggak ada hukum. Ya kan udah menurut Paulus hukum Taurat itu sudah dibatalkan Bu. Nah, dengan mati Yesus di atas kayu salib. Nah, yang jadi pertanyaan kan sunat nggak usah, makan semua makanan halal, tapi perpuluhan jalan terus. Bapak ini pasti rajin berperpuluhan, saya yakin. Padahal aku dengar juga ceritanya, karena kalau di kita itu kan perpuluhan tiap bulan ya kok ya. Padahal itu harusnya tiap 3 tahun.
Minimal setahun, Pak. Setahun tapi kan 3%. Iya. Karena kalau 10 itu kan udah 3 tahun harusnya. Dan Pak, syarat untuk memberikan perpuluhan itu harus di tanah Palestina. Iya. Dan harus di Bait Suci, Pak. Oh, di Bait Suci. Orang Yahudi sendiri zaman sekarang sudah tidak bayar perpuluhan. Kenapa Kristen masih minta perpuluhan gitu? Nanti pendeta akan bilang karena pendeta-pendeta itu adalah keturunan suku Lewi secara rohani gitu. Secara rohani. Ya Bapak bisa pikir sendiri lah. Saya tuh udah ngundurin diri dari tanggal 7 sampai sekarang belum diterima sama pendeta. Oh gitu. Pun tadi WA minta hari Rabu ketemu gitu kan. Oh. Iya. Manajemen gereja. Saya dulu sehari telat bayar perpuluhan, Bu. Ditelepon sama Pak Pendeta. Pak Doni sehat gitu. Tapi saya terus terang dapat ilmu ini, pengetahuan ini dari pembicaraan Kodandi sama siapa Ustadz siapa? Wanhaim Ali juga iya. kita dengerin juga sama kajian-kajian yang gitu kita. Ya, jadi ya secara nggak langsung ini juga jadi berkat lah untuk kita gitu. Ya, makanya saya sangat terbuka kalau ada orang-orang seperti Bapak dan Ibu yang mau berbicara tentang kitab ini, saya sangat terbuka. Ayo gitu. Siapa tahu saya bisa belajar sesuatu juga gitu dari Bapak. Iya. Siapa tahu Pak, ya kan? Ini yang sudah saya pelajarin. Siapa tahu Bapak punya pandangan lain, kita diskusikan aja. Iya. Sering Pak saya dapat tamu yang seperti Bapak. Bahkan sudah ada yang pendeta, sudah ada yang istilahnya pernah ikut pendidikan Bible dan segala macam. Tetapi kalau saya kan bawa dokumen, dia datang ke sini kan nggak bawa dokumen, hanya bawa doktrin gitu. Iya. Jadi ya dia hanya mengatakan apa yang dia tahu, tapi tidak bisa membuktikan. Iya. Ketika saya tunjukkan beberapa dokumen yang di luar Bible, baru mereka ngangguk gitu. Ya, untuk saya juga sebenarnya istri sih yang lebih aktif gitu ya kalau dia. Saya awalnya juga emosi gitu, marah kan, namanya hal-hal Kamu tuh agamanya apa? yang dari kecil Kristen Kodandi ya saya juga cuman pada saat saya marah pas sendiri sebenarnya apa yang diomongin sih ada benernya gitu dalam hati saya gitu kan. Kemudian ya kita ngakuin gitu benar, makanya lama-lama dia ngomongin terus saya juga ya, dengerin juga gitu. Makanya ada perubahan makanya saya bilang nggak mudah untuk saya juga, ini kan pergumulan gitu. Paham Pak, paham. Dari kecil saya kemarin kedatangan suami istri juga, bawa anak 2, istrinya Muslim, suaminya Advent. Nah itu juga dari sisi Islam juga salah, karena perempuan Muslim sebenarnya juga tidak boleh menikah dengan di luar Islam. Si bapaknya yang Advent ini juga ya dia sendiri juga nggak tahu kitabnya. Di kitab Bible sendiri juga dilarang nikah dengan yang orang tidak percaya gitu kan. Bahkan nggak usah menikah, berkencan pun nggak boleh, bermitra usaha pun nggak boleh, berteman baik nggak boleh, apalagi menikah gitu. Jadi ya sama-sama awam, tapi ya sudah terjadi, sudah sekian belas tahun, anaknya sudah besar. Nah kemarin istrinya memberikan pilihan kepada suaminya. Sekarang sudah zaman informasi, istrinya sudah tahu bahwa tidak boleh menikah beda agama, akhirnya memberikan ultimatum kepada suaminya. Kalau mau diteruskan pernikahan ya kamu harus masuk Islam. Kalau kamu nggak mau ya mohon maaf saya harus cerai dengan suaminya. Datanglah suaminya ke sini Pak 2 kali. Apa yang saya jelaskan dia sudah terima Pak. Terima, bahkan apa yang saya tanya dia juga nggak bisa jawab karena bertolak belakang dengan nalar dia. Ya, tetapi dia masih belum bisa ambil keputusan Pak untuk masuk Islam. Alasannya tidak jauh-jauh dari keluarga, ibunya, saudara-saudaranya. Itu yang jadi alasan terbesar mereka. Ya kebetulan saya orang tua udah nggak ada gitu. Nggak ada. Begitu kakak juga udah nggak ada. Saya sekarang paling tua di. Dan kemarin. Tapi kan Bapak masih punya saudara yang lain, sepupu, ada. Jadi tante, apa segala macam. Kemarin juga masih WA-WAan juga gitu. Adik itu kan kamu tuh belajar dari mana sih katanya kan gitu kan. Dan saya bilang ya dia nanya, tapi aku bilang enggak kan kita udah nggak ke gereja kan, gitu. Terus dia nanya kan di grup itu ya, udah ke gereja belum gitu. Keluarga. Kita kan juga nggak mau bohong gitu kan. Iya. Mas bilang kan kita udah nggak percaya sama Yesus itu Tuhan. Aku bilang ya maksudnya nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Karena aku bilang kalau
dia bilang kan kalau dia tetap percaya, sekarang buktiin lah sama saya gitu. Memang kan karena saya juga lihat nggak ada gitu kan dari yang apa namanya Kodandi kasih tahu itu, ternyata memang nggak ada gitu pengakuan bahwa Yesus Tuhan, terus ajaran Yesus bahwa kita harus menyembah dia selalu ngajarin bahwa harus menyembah Allah yang esa ya. Iya. Itu kan estafet pewahyuan dari nabi-nabi sebelumnya kan gitu. Kalau pemahaman saya kan harusnya seperti itu. Betul. Kan kayak ini tongkat apa estafet dikasih pas dikasih ini Kan kalau- harus sama harus gitu, sama Pak. ya. Iya. Pas ke Paulus berubah jadi botol. Yesus sebenarnya kalau di Bible itu sebenarnya meneruskan tongkat Musa, Pak. Betul. Karena apa? Apa yang dijawab oleh Yesus kepada orang-orang Farisi pada zaman itu, Yesus hanya mengulang perkataan Musa. Saya juga baca ternyata apa namanya dibilang Yesus itu ajarannya kasih, itu ajaran dari Musa juga ya, kasih ya. sesama manusia Ya. seperti diri sendiri ada juga Betul. di apa namanya di kitabnya Musa, Betul. kasih Tuhan Allah dengan segenap hati ada juga. Jadi Ada, bukan iya. bukan yang baru Bukan sebenarnya. ajaran baru. Yesus kan cuma meneruskan. Iya. 10 perintah Allah diulang sama Yesus. Iya. Shema Israel diulang. sama Iya, Yesus. cuma dulu. Iya. Kan tidak merubah, tidak menambahi, tidak mengurangi Yesusnya. Iya. Nah, seperti Bapak bilang, ketika ke Paulus, ini yang berbeda. Ada ide baru bahwa manusia lahir bawa dosa waris. Iya. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan. Bahkan Yesus bilang kan kalau nggak bertobat dan seperti anak kecil, tidak masuk kerajaan surga. Anak kecil kan gimana Pak konotasinya? Iya. Pertama tuh saya tuh nggak ngerti waktu Kodandi ngomong apa ini udah terpengaruh apa namanya ajaran apa Helenisme. bukan yang apa yang kan kalau Yunani pagan katanya kan. Ya, pagan itu Romawi, Iya. Yunani itu Helenisme. Makanya saya, ini Kodandi apa sih maksudnya gitu kan, cuman karena sering dengar, oh maksudnya ini gitu, jadi Ada buktinya Pak, Iya. yang ngomong Bible loh, bukan saya loh. nggak maksudnya sekarang sih udah Oh, sudah tahu. udah ngerti gitu, oh maksudnya Kodandi Iya, iya. ini jadi anak manusia dijadiin apa, jadi ceritanya tuh pas saya juga dengar apa namanya, maaf ya selain dari Kodandi kita dengar dari Ustadz apa yang kemarin? Oh Bersuma. ya. Ya selain Bang Juma kemarin pas dengerin ini apa Ustadz Rahmat Baikuni. Oh, Ustadz Rahmat Baikuni. Iya kan yang masalah akhir Kalau zaman. ya Ustadz Rahmat itu Ustadz eskatologi, ilmu masa depan gitu. Iya. Ya. Jadi apa namanya memang akhirnya sama juga Nyambung gitu. akhirnya. Nyambungnya ceritanya tuh nyambung dia juga. Iya, Jadi iya, iya. semua ujungnya ke Dewa Matahari ya. Jadi dari mulai Sebenarnya gini Pak, ini pengaruh terbesar itu adalah karena ada yang namanya era Helenisasi Pak. Kita dijajah Belanda berapa tahun Pak? 350 tahun. Ada sesuatu nggak yang ditinggalin Belanda kepada kita? iya agama. Ada. KUHP kita tuh asalnya dari Belanda Ya, Pak. semua hukum ya. Belum lagi mungkin yang lain, budaya-budaya yang lain yang dibawa Belanda ke sini. Begitu juga orang-orang Yahudi ketika mereka sudah pernah terdiaspora, kemudian mereka sudah terpencar dan mereka hidup di bawah pengaruh kekuasaan Yunani. Tahun 332 Alexander the Great kan sudah mulai merambah ke daerah mana Mediterranean, melawan Persia, Raja Darius Agung. Akhirnya sampai kalah, harus semua dikuasain Pak. Orang-orang Yahudi kan juga hidup di situ. Ketika mereka hidup di bawah era Helenisasi, kan pasti ada yang menolak, ada yang menerima Pak. Ada juga kan orang yang berasimilasi, kawin silang gitulah. Pasti ada sebagian yang mau menerima. Akhirnya ada yang namanya seorang filsuf namanya Philo Pak. Philo itu yang mencoba menjembatani antara Yudaisme dan Helenisasi. Dia padahal orang Yahudi Pak. Dia orang Yahudi tapi dia menjembatani filosofi Helenisme dan juga iman Yudaisme mereka. Ini yang akhirnya dicoba digabungkan. Hasilnya malah jadi Kristen. Hasilnya jadi itu yang pertama kali dipakai oleh Philo Pak untuk masuk ke dalam Kristen itu adalah kata-kata kurios. Bapak pasti sering dengar kan kurios kan? Kurios itu kalau di Jawa kan bisa dengan kata Gusti Bu, ya kan? Iya. Kalau kita bicara kepada Bupati, Gusti Bupati atau Gusti Gubernur atau Gusti Presiden, kita juga bisa memanggil Gusti Nabi siapa gitu misalnya. Orang Jawa juga bisa sebut Gusti Yesus. Iya. Tapi Gusti ini kan bisa ditujukan kepada manusia, juga bisa ditujukan kepada Tuhan. Itu dari situ Pak asal mulanya. Nah, kata kurios itu oleh Philo selalu ketika dia sedang berusaha menjembatani antara Helenisme dan Yudaisme, kata kuriosnya itu sama dia dipakai selalu konotasinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika Yesus di Perjanjian Baru disebut dengan kurios,
orang penerusnya akhirnya menerjemahkan kurios itu dengan Tuhan. Harusnya hanya apa? Junjungan gitu. Tuhan ya. Nah, atau Tuhan. Itu bahasa Yunani ya kok ya? Kurios itu bahasa Yunani. Itu bukan artinya dewa. Bukan. Theos, dewa. Theos. Theos. Oh, kurios itu Kurios itu untuk bisa Tuhan. Tuhan, Ya. bisa untuk Tuhan gitu Pak. Jadi kalau bahasa Inggrisnya gini, ini ada kerancuan gini Pak. Kalau kata Lord di dalam bahasa Inggris, Ya. Lord. Orang Inggris zaman dulu, abad 7, 8, 9 ketika bangsa Viking udah mulai datang ke Inggris, orang Saxon ya Pak ya, dulu belum Inggris, namanya Saxon. Orang Saxon kalau memanggil seorang penguasa tanah atau orang yang punya banyak tanah ya. disebutnya apa? Lord Arthur misalnya. Ketika orang itu ketemu raja, dia nyebutnya manggilnya Lord King. Ketika dia ke dalam gereja, dia nyebutnya Lord God. Ada Lord, ada God gitu Pak. Tapi memang kata Lord ini bisa dipakai juga untuk sebagai kata ganti Tuhan itu juga. Ke manusia bisa, ke Tuhan bisa gitu Pak. Nah sekarang ketika orang sudah bilang ada Lord Arthur, Lord King, Lord God. Nah ini kata Lord ini yang di jauh sebelumnya sama Philo itu sebenarnya dicoba dikonotasikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ketika berurusan dengan Yesus, semua kata kurios yang berurusan atau diimbuhkan di depan Yesus diterjemahkan menjadi Lord. Tapi Lordnya untuk Lord God gitu. Dari Philo Pak itu Pak. Diteruskan nanti dari tahun 63 Masehi oleh Romawi. Romawi bawa paganisme. Jadi kalau Yunani ada dewa Zeus, punya anak Hermes, Hercules, Perseus. Romawi juga punya dewa namanya Jupiter Pak. Jupiter punya anak siapa? Merkuri gitu. Bersama ya. Hampir sama kan? Ada pagan Romawi, ada Helenisme Yunani. Yang lucu begini Pak. Ini lucu nih Pak nih. Saya punya Bible ini Pak. Belum lama saya beli di Bandung. Kalau yang di TB, Kisah Para Rasul 14. Nah ini Pak. Barnabas mereka sebut Zeus. Paulus mereka sebut Hermes. Hermes ini anak dewa Zeus kalau dalam mitologi Yunani Pak ya. Karena ia yang berbicara. Ingat Pak ya, Barnabas, Zeus, Paulus apa Pak? Hermes. Bisa ya Pak ya? 14. Ini apa Pak? And they call Barnabas Jupiter. Ini and Zeus. Paul Mercury. because he was the chief speaker. Barnabas, Jupiter, Paul, Mercury. Zeus dewa di Yunani, Jupiter dewa di Romawi. Oh ini dewa Romawi, ini dewa Yunani. Hermes anaknya dewa Zeus, Mercury anaknya dewa Jupiter. Saya kan nanyanya gampang Bu, yang salah yang mana gitu. Iya. Kok bisa nih Mercury nih Jupiter gitu. Iya. Nah ini juga sebuah indikasi Pak, indikasi yang sangat kuat bahwa memang masyarakat pada zaman itu masih sangat kental dengan paganisme Romawi dan Helenisme Yunani. Makanya ketika mereka melihat ada orang punya kemampuan khusus, bisa ngobatin orang dan macamnya, langsung disebut dewa. Gitu. Kalau itu mana? Apa tuh? Wah sudah bawa daftar pertanyaan. Ini Udah 1, 2. ini ayat-ayat dari Quran juga. Oh iya. Aku tuh sampai Dicatat. catat gitu. Terus di print. Saya juga kadang-kadang ada yang nanya, saya juga pengen bisa menjelaskan gitu Quran. Iya. Cuma makanya ada yang kita mau Kan nanya ada juga. Yudas 125 ini ya. Ya Yudas 125 itu yang apa namanya bilang Yesus Tuhan tuh gimana penjelasannya? Nah, coba saya lihat. Gini Pak, pertama-tama kita sebenarnya harusnya mengosongkan diri dulu Pak. Bapak pertama-tama harus bisa membedakan kata Tuhan dan kata Allah. Ya. Ya Pak ya, karena ketika jemaat gereja bawa di sini, contoh misalnya Yohanes 13:13 yang dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jemaat gereja Bu yang awam dengar kata Tuhan, oh iya bener Tuhan tuh Yesus Tuhan. Tapi dia nggak pernah ngeliat Bible-Bible yang sebelumnya yang ada ganta Tuhan, junjungan, Rabi, beda-beda Bu. Gitu. Kenapa yang di TB ini memaksa untuk menulis Tuhan gitu?
Berarti kan ada tujuan Ya. untuk jemaatnya supaya percaya bahwa Yesus Tuhan gitu kan. Nah, jadi ketika Bapak membaca di sini kata Tuhan, jangan buru-buru menganggap itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Pak ya. Karena di sini ada kata Allah dan Tuhan. Sekarang kita sebagai orang yang sekarang udah zaman informasi, bisa nggak Bapak Ibu bedakan kata Tuhan dan Allah itu apa? Sebelum saya jawab Bapak nih. Kalau Allah ya apa namanya ya pencipta. Pencipta. Kalau Tuhan bukan pencipta. Kalau apa sebenarnya Allah itu kan nama ya, nama apa namanya? Apa Generik. generik atau proper? Generik ya. Jadi namanya gitu. Kalau itu kan sebutan, kalau Tuhan itu kan Tuhannya ini beda gitu kan. Kalau apa? Kalau di sebenarnya kan kalau orang apa? Kalau Tuhan sebutan. Ya kalau Allah itu kan Kalau Tuhan- Allahnya, kalau Allah Tuhannya orang Islam kan Allah kan sebutannya kan. Kalau apa namanya? Orang orang Israel itu kan Eloh. Eloh ya. Atau Elohim. Tulisannya apa YHWH gitu ya. 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 Yotevave ya gitu Ya. ya. Kayak gitu bukan? Nah, tapi di sini kan juga ada kata Allah, Pak. Ya yang huruf besar semua. Atau yang Ada yang huruf besar semua, ada yang A-nya besar, ada yang huruf kecil semua. Ada, Pak, segala macam bentuk iya. tulisan di sini. Iya, iya. Itu memang karena pengaruh terjemahan. Tetapi kalau yang banyak beda-beda itu banyaknya di Perjanjian Lama, Pak. Karena ada kata-kata Elohim, nanti Iya. ada kata-kata Yotevave, itu penerjemahannya macam-macam. Ada yang A-nya besar, lainnya kecil, ada yang semuanya kecil, ada yang semuanya besar. Tetapi ketika masuk Perjanjian Baru, di Perjanjian Baru juga ada kata Allah dan kata Tuhan, Pak. Ya, dibedakan antara kata Theos dan kata Kurios. Theos ini sebenarnya memang ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi ini, kalau Theos. Dalam budayanya Yunani dan Romawi, Theos ini adalah dewa yang paling tinggi. Dewa Zeus atau Dewa Jupiter, tadi seperti kita lihat. Ada Tuhan atau dewa yang paling tinggi, tapi kan mereka juga percaya ada Tuhan-Tuhan yang lebih rendah di bawahnya. Contoh misalnya, ada Dewa Zeus, nanti di bawahnya lagi ada Dewa Poseidon, atau jadi itu adalah orang-orang yang disebut dengan pagan, adalah orang-orang yang percaya bahwa setiap elemen daripada alam ini punya penguasa. Langit penguasanya Dewa Zeus, laut penguasanya Dewa Poseidon, nanti gunung penguasanya siapa? Begitu, Pak. Jadi nanti ada dewa perang, dewi kesuburan dan segala macam. Jadi ada Tuhan yang paling tinggi, yang supreme, tapi juga ada Tuhan-Tuhan di bawahnya yang lebih rendah. Ini bukan politeisme juga, Pak. Ini nama henoteisme. Nah, kalau politeismenya mungkin sejajar, jadi politeisme. Tapi kalau ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, itu namanya henoteisme. Itu, Pak, yang masuk dalam sini. Yang dalam Bible gitu. Nah, jadi kalau di sini ada kata-kata misalnya Tuhan, Yesus Tuhan, belum tentu yang dimaksud dengan Tuhan ini adalah Tuhan yang Maha Esa itu, yang Maha Kuasa itu gitu. Bisa jadi ini adalah Tuhan yang lebih rendah gitu, Pak. Karena juga ada unsur penerjemahan yang rancu. Sekarang kalau saya tanya Bapak, kalau bahasa Inggrisnya Tuhan apa, Pak? Kalau apa? Bahasa Inggrisnya Tuhan, God, ya kan? God, G-O-D gitu kan, dengan G besar. Kalau bahasa Inggrisnya dewa apa, Pak? God juga. Sama ya. Sama. God, kalau dewa, Godnya G-nya kecil gitu. Oke. Sekarang kalau kita terjemahkan juga kata God di dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia harusnya apa, Pak? Tuhan kan, Pak? Harusnya Tuhan. Tetapi di dalam Bible, khususnya di Perjanjian Baru, kata God itu diterjemahkan ke dalam Bible ini menjadi Allah, bukan Tuhan. Sedangkan kata Lord diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Tuhan, tapi khusus untuk Yesus. Kalau untuk Pilatus, untuk Filipus, untuk Paulus, mereka juga disebut Kurios, tapi bukan Tuhan, tapi Tuan. Gitu. Setiap orang yang memanggil Pilatus dengan Kurios, terjemahnya Tuan. Tetapi ketika setiap orang memanggil Yesus dengan Kurios, diterjemahkan jadi Tuhan. Itu, Pak, yang rancu, yang bikin rancu, dan itu menyalahi kaidah bahasa Indonesia dan kaidah bahasa Arab. Bahasa Indonesia, saya buktikan ke Bapak. Handphone saya. Saya buktikan ke Bapak. Kita pakai KBBI aja, Pak, ya. Kan tadi Bible ini kan mengaku juga mengikuti KBBI, Pak. Tetapi ternyata tidak semua mengikuti KBBI. Saya buktikan ke Bapak nih.
Ini ada KBBI Pak. Kita cari kata Tuhan. Oke. Nah, sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, yang maha perkasa dan sebagainya. Tuhan ya Pak ya. Sesuatu yang disembah gitu Pak. Kita ganti dengan kata Allah Pak. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti Tuhan, sesuatu yang disembah itu punya nama dalam bahasa Arabnya Allah atau Allah. Orang Yahudi juga mengenal Tuhan dengan sebutan Eloh. Eloh, Allah sama sebenarnya Bu, setara gitu lah. Ya. Orang Yahudi mengetahui nama Tuhannya ada 7 Pak. El. Ya. Makanya ada kata nama-nama Ismail, Israel, Samuel, Eli. Itu El itu adalah nama Tuhan gitu. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-He, dan Zebaot. Ada 7 nama Pak. Yang paling kudus menurut mereka adalah yang Yod-Heh-Vav-He. Tapi mereka nggak boleh sebutin, nggak boleh sama sekali. Mereka hanya boleh menyebutkan dengan mengganti menjadi Adonai atau Hashem. Nah, dari mana tuh Pak kata Yahweh? Nah, tanyanya. Orang Kristen yang bikin di abad ke-16. Namanya Jean Bardus. Masuk ke dalam buku, judulnya The Chronographia. Diterbitkan di Perancis tahun 1567 Bang. Oh Yahweh ya. Nanti ada Yahweh, Yehova, Yehuwa. Ya Pak ya? Makanya sekarang ada Kristen namanya Saksi Yehova. Iya ada. Nah itu. Jadi kalau kembali lagi ke Yudas 1 ayat 5, yang dimaksud Tuhan di sini adalah sebenarnya kan untuk Yesus. Yudas 1:25. Nah, berapa? 125. 25. Allah yang Esa. Nah, Allah yang Esa ini Allah diterjemahkan dari kata Theos, Pak. Nah, Theos ini berarti Bapa sebutannya. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Yesus Kristusnya yang Tuhan, tuh kan? Di sini kan Tuhan. Jadi ada Allah, ada Tuhan. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa. Nah, jadi tetap aja Pak. Di sini tetap dibedakan ada Theos, ada Kurios. Nah, sekarang tinggal bagaimana Kristen memandang Kurios itu untuk Yesus. Kristen sudah dari dulu menggunakan kata Kurios ini untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tetapi itu Tuhan yang tidak setara dengan Bapa. Gitu. Kalau menurut Paulus, doktrinnya Paulus, Yesus itu sebenarnya tidak setara dengan Bapa. Tetapi oleh gereja, oleh Bapak Athanasius di abad keempat dirubah, yang tadinya tidak setara menjadi setara, co-equal and co-eternal gitu. Sebenarnya bukan Paulus saja Pak yang bilang Yesus tidak setara dengan Bapa, tapi siapa? Ada lagi Tertullianus. Tertullianus mengatakan Trinitas itu adalah 3 pribadi yang berbeda tapi satu hakikat dan tidak setara. Oh tidak setara? Tidak setara. Kalau Tertullianus tidak setara. Paulus juga mengatakan apa? Kepala dari istri adalah suami. Betul Bu? Ya. Kepala suami siapa Pak? Kristus. Kristus dulu Pak. Baru kepalanya Kristus Bapa. Berarti kan ada hierarki kalau begitu. Nah, cuman sama Kristen dipandangnya Yesus yang punya kepala Bapa ini, Yesus ini disamakan dengan Bapa. Aku berdua aja. Beneran nih Bu? Bener. Berdua. Ya. Oh jadi kalau dalam Alkitab ada kata Tuhan itu untuk Yesus itu tuh kurios semua ya? Kurios. Semua dari kurios. Kurios atau kuri. Oh pasti itu ya. Berarti ini dari kurios juga ya? Iya. Semuanya kurios. Iya. Jadi bisa sekarang Tuhan. Saya bisa buktikan ke Bapak. Kita bisa lihat Pak. Ada sebuah website namanya biblehub.com. Di sini kita bisa ngecek Pak bahasa Yunaninya apa. Itu yang suka itu ambil dari situnya. Nah istri yang ngerti ini biar ada. maksudnya mau belajar dari Kodandi. Judas ya. Nah, Judas Jud 1 ayat 25 kan Bu? Ya. Perhatikan Bu nih. The only God Savior. Theo Bu. Theo kan dari kata Theo atau Theon atau Theo sama. Theos ya. Ya. Ketika bicara of us through Jesus Christ,
the Lord. Ini apa? Kuri. Kurios. Kurios ya itu. Selalu ada Theos, ada Kurios. Kuri. Dan Yesus tidak pernah disebut sebagai Theos. Selalu kurios. Kalau kurios. Selalu Kurios. Ini pasti nanti hari Rabu nih ketemu, dia kan udah kasih saya ayat, saya bisa jawab, pasti nyari yang lain, makanya saya Kan kemarin juga ngasih ayatnya yang Yohanes 13:13. 13. Cuman Sekarang udah dijawab. Saya jawab, bahwa itu Kalau bahasa itu aslinya. bahasa aslinya kurios. Jadi Anggap aja saya pendeta ya Pak ya. Ya. Nah, Selain Yohanes 13:13, nanti saya kasih tahu Bapak Yohanes 1:1. ya itu. Pada mulanya adalah Ya, firman. itu. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Mau Pak, saya Ya, itu. tunjukin Aku buktinya. itu yang mau pengen tahu. Satu-satu. Dan itu di situ ada kata-kata NRK and hologos. Iya. Ya, Bu ya. Logos itu juga dipakai oleh siapa? Philo. Ya, Ya. Philo. Ibu masih bisa baca nggak Bu? Ini ada John 1:1. John 1:1 kan, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ibu bisa lihat di sini ada catatan kaki. Ini ada keterangan apa Bu? Helenistik filosofi. Nah, Ini, iya ini. Aku udah lihat apa dari YouTube-nya Kodoni, cuman nih mau dilihat bukunya. Oh ini, kan aku bilang di foto biar ini. Ibu Nah, foto ini aja, kasih fotonya lihat nih. pendetanya.